Oke, baik itu keluarnya berupa bunyi-bunyiannya setelah juga betul juga ya. Iya. Nah, seperti bunyi-bunyi yang tidak terdengar tapi aromanya ada gitu. Iya, Ustaz. itu. Masya Allah. Oke, itu untuk pembatal-pembatal wudu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami Babu Salam Kapuas. Kepada para penonton setia yang selalu mendukung channel kami YouTube Babu Salam Kapuas. Pada hari ini, konten kali ini channel YouTube Babu Salam Kapuas akan melakukan podcast ya. Atau yang kami namakan ngobrol asik. Dan pada hari ini kita kedatangan salah seorang narasumber, nantinya salah satu pengajar atau ustadz di pondok pesantren Babu Salam. Saya selaku moderator Aulia Rahman, saksikan ngobrol asik bareng ustadz pada hari ini. Oke, langsung saja kita akan langsung berbincang-bincang kepada salah seorang ustadz yang kita hadirkan pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Oke Ustadz, jadi pada hari ini di channel YouTube Babu Salam, salah satu konten yang kita buat pada hari ini ada namanya ngobrol asik. Jadi pada hari ini kita mau sedikit ngobrol-ngobrol dengan Ustadz ya, perihal tentang yang kita kerjakan setiap harinya. Iya. Yaitu tentang wudhu Ustadz. Kita akan melaksanakan sholat setiap hari, satu hari 5 kali Ustadz ya. Alangkah baiknya kita bahas lebih bagaimana sih wudhu itu Ustadz. Iya. Oke, baiklah Ustadz, untuk memulai bincang kita pada hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ustadz ya. Sebelumnya saya kenalkan dulu ya, kita berbicara hari ini dengan Ustadz Rusnadi. Beliau salah satu pengurus atau pengajar di pondok pesantren Babu Salam Kuala Kapuas. Oke, langsung saja Ustadz, kita masuk pertanyaan kita yang pertama. Mengenai wudhu tadi Ustadz ya, wudhu itu kita bahas tentang pengertian dulu Ustadz. Apa itu Ustadz sih wudhu, pengertian wudhu baik menurut bahasa maupun menurut istilah? Iya. Jadi wudhu itu menurut bahasa al-husnu wal jamal, artinya bagus dan indah. Artinya kalau kamu berwudu artinya kamu bagus. Itu. Sedangkan menurut istilah itu suatu ibadah melalui atau dengan cara membasuh sebagian di anggota-anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu dan dengan cara tertentu. Itu menurut syariat Islam. Oke. Berarti tadi ya untuk wudhu ya, menurut bahasa bisa dikatakan indah, bagus gitu ya Ustaz ya. Bersih. Bersih juga kan. Kemudian yang menurut istilahnya tadi yang sudah diterangkan oleh Ustadz tadi, membasuh sebagian tubuh ya. Ya, anggota tubuh ya. Masya Allah. Kemudian Ustaz, untuk wudhu sendiri di dalamnya ada syarat dan rukun wudhu ya. Iya. Kira-kira bisa dijelaskan kepada kami Ustaz, apa itu syarat dan rukun wudhu itu Ustaz? Iya. Syarat dan rukun wudhu itu merupakan hal penting
hal yang tidak terlepaskan dari yang namanya wudhu itu, dengan adanya terpenuhi syarat dan rukun, maka wudhu itu menjadi sah. Nah, di antara syarat-syarat wudhu, yang pertama mesti beragama Islam, yang kedua mumayyiz, dan yang ketiga tidak ada sesuatu yang merubah air, misalnya kasumba. Nah, itu kan ada kasumba, kemudian air itu berubah warna. Kemudian syarat berikutnya tidak ada sesuatu hal yang menegah masuknya air ke kulit seperti getah. Kemudian syarat berikutnya adalah tertib. Oh, Itu. iya, Ustaz. Itu untuk syaratnya, Ustaz ya. Iya, Ustaz. Jadi tadi mohon maaf sebelumnya, Ustaz. Ya. Di dalam syarat-syarat tadi ada Ustaz bilang di situ mumayyiz, Ustaz ya. Iya. Betul nggak, Ustaz? Betul. Ya. Berarti mumayyiz itu Ustaz bisa diterangkan lebih jelas gitu, supaya lebih kita memberi paham, Iya. terutama kepada kita semua gitu, Ustaz. Iya. Mumayyiz itu artinya seorang anak belum lagi balik, tapi dia sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kalau dia berwudu dengan memenuhi syarat dan rukunnya, wudunya sah, walaupun belum balik. Gitu. Masya Allah, Ustaz. Itu untuk syarat tadi, Ustaz. Iya. Nah, kemudian yang tadi kan ada syarat, ada apa? Rukun. Nah, ya, Ustaz. Jadi untuk syaratnya kemungkinan ya kita sudah bisa lebih jelas tadi kan, Ustaz. Iya. Sekarang kita lanjut ke rukun wudhu itu, Ustaz. Apa Iya. saja, Ustaz? Ada beberapa rukun wudhu. Jadi yang pertama itu niat, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat membasuh sebagian kepala, dan yang kelima membasuh kaki, dan keenam tertib. Artinya sesuai dengan urutan-urutannya, tidak boleh langsung kepala dulu atau langsung tangan dulu, mesti sesuai dengan urutan-urutannya. Itu, Ustaz. Oke. Kemudian, Ustaz, di dalam rukun wudhu tadi yang Ustaz sebutkan tadi kan, dari awal niat sampai dengan yang terakhir tertib. Ya. Nah, untuk niat itu sendiri, Ustaz, ketika kita berwudu, di mana meletakkan niat itu, Ustaz? Wah, ini pertanyaan yang mantap ini. Masya Allah. Masya Ustaz. Allah, luar biasa. Niat itu sebagian orang yang tidak mengerti, mereka mengatakan bahwa niat itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Itu sebenarnya bukan niat, itu lafaz niat. Yang sebenar-benarnya niat yaitu di dalam hati. Bukan berbarengan pekerjaannya. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, mengkasat sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Artinya kalau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala itu dikatakan niat, nah itu bukan niat sebenarnya, itu lafaz niat. Niat yang sebenarnya ketika air jatuh, menjatuhkan air di wajah, disitulah niat. Niat sengajaku berwudu lillahi ta'ala. Masya Allah, ya. Jadi, Ustaz ya, untuk yang nawaitul wudu'a itu dimasukkan dalam lafaz ya. Lafaz niat. Untuk niat sendiri yang Ustaz katakan tadi, yaitu ketika kita mulai membasuh muka, disitulah kita meletakkan niat. Nah, di mana kita meletakkan niat itu, yaitu di dalam hati. Dalam hati. Masya Allah. Namun lafaz tadi itu untuk membantu hati. Ya. Nah, dengan adanya lafaz tadi. Oke, Ustaz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, alangkah lebih baiknya, takutnya tenggorokannya agak kering gimana gitu, Ustaz. Alangkah lebih baiknya silakan bisa diminum, Ustaz. Oh, iya. Air yang kami sediakan walaupun ala kadarnya, Ustaz. Gitu. Silakan, Ustaz.
Kita minum dulu ya. sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini yang dinamakan set airnya berwarna putih tapi nikmat gitu. Masya Allah. Dan yang namanya kenikmatan itu terkadang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Nah itu set. Karena rasa tidak semua rasa dapat diwakili oleh kata. Masya Allah. Masya Allah. Sehingga membuat itu banyak rasa-rasa yang terpendam gitu. Betul sekali. Masya Allah. Oke, ya kita santai-santai saja saat lebih rileks ngobrolnya. Yang penting kita ngobrol asik ya, yang manfaat-manfaat dan ilmu-ilmunya bisa kita petik gitu. Oke, kita memasuki pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Yang tadi itu kita sudah bertanya, yang pertama tadi mengenai pengertian wudu baik itu menurut bahasa maupun menurut istilah ya. Iya. Yang kedua tadi syarat dan ada rukun wudu. Nah sekarang selain itu bisa nggak di Ustadz jelaskan juga itu yang menyebabkan wudu kita itu batal apa aja? Oh iya betul. Jadi yang menyebabkan wudu kita itu batal diantaranya bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang boleh nikah, artinya bukan mahramnya. Oh, iya. Nah, itu kemudian keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, kemudian tersentuhnya perut tangan atau luarnya dengan kemaluan. Nah, itu diantara pembatal wudhu. Pembatal wudhu ya. Jadi setelah ada beberapa bagian yang membatalkan wudhu tadinya, salah satunya kan yang tadi bersentuhan ya, dengan lawan jenis yang diperbolehkan nikah ya, atau tidak sedarah gitu ya. Yang kedua tadi ada apa tadi? Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kubul dan dubur ya. Oke, baik itu keluarnya berupa bunyi-bunyiannya setelah juga betal juga ya. Iya. Seperti bunyi-bunyi yang tidak terdengar tapi aromanya ada gitu. Iya, itu. Oke, itu untuk pembatal wudhu ya. Nah, kemudian kurang lengkap rasanya. Kalau kita membahas syarat, rukun, kemudian batal, kita bahas juga tentang sunnah-sunnahnya. Iya, Masya Allah, betul. Jadi selain kita tahu rukun, tahu syarat, kita juga harus tahu sunnahnya. Nah, ya, di dalam berwudu kira-kira sunnahnya apa-apa aja? Jadi dalam berwudu ada 3. Yang pertama sunat sebelum wudu, yang kedua sunat ketika wudu, dan yang ketiga sunat setelah wudu. Oh, jadi ada 3 bagian. Ya, yang pertama tadi sunat sebelum berwudu, kemudian ketika itu pada saat berwudu ya, betul. Pada saat berwudu, yang terakhir selesai ya atau sesudah berwudu. Bisa Jadi sunat sebelum berwudu diantaranya adalah membasuh tangan. Nah, seperti ini, berkumur-kumur dan memasukkan air, membasuh lubang hidung. Nah, ya. Itu diantara sunnah sebelum wudhu. Sebelum wudhu ya. Adapun sunnah ketika wudhu, yaitu meninggalkan membasuh anggota-anggota wudhu. Kemudian di situ ada membasuh telinga. Nah, itu juga merupakan sunnah ketika wudhu. Sunnah sesudah wudhu diantaranya adalah membaca doa setelah wudhu. Itu Ustaz. Oh ya, jadi macam sih untuk sunnahnya ya. Yang tadi seperti sunnah sebelum wudhu ya, macam yang dicuci seperti mencuci tangan sela-sela jarinya, kemudian kumur-kumur ya. Siapa tahu ada bakal sisa-sisa makanannya. Siapa tahu habis makan jengkol ada sisanya, kita nggak tahu ya Set ya. Nah, kemudian juga ada yang ketika berwudu tadinya, yang salah satunya kan tadi membasuh telinga gitu kan. Nah, yang terakhir tadi setelah berwudu ya Ustaz. Oke. Nah,
setelah sunat ini, alangkah lebih abdalnya ada di dalam Islam itu ada yang namanya makruh ya Ustaz. Iya, betul. Nah, kalau makruh wudu itu apa aja Ustaz? Ya, makruh wudu itu diantaranya adalah melebihi atau mengurangi. Melebihi lah. Kalau mengurangi rasanya nggak mungkin lagi karena satu itu merupakan rukun dan wajib di dalam berwudu. Contoh, membasuh muka sebanyak 4 kali itu makruh. Kemudian berlebihan menggunakan air itu juga makruh. Meninggalkan menyuci telinga itu juga makruh. Dan tidak berdoa ketika selesai berwudu makruh juga. Ada beberapa bagiannya juga makruhnya ya. Iya. Jadi ya salah satunya tadi jangan berlebihan. Kalau sudah ya cukup 3, cukup saja 3 gitu ya. Jangan sampai lebih 5, 6 gitu. Karena saking semangatnya Saking semangat dulu lupa ya. 4, Apalagi 5, berlebihan ya, menggunakan air ya. Iya, Siapa tahu cuci itu. Iya. Oke, itu untuk ya setelah. Nah, jadi sudah kita tadi setelah ada pengertian wudhu sudah, kemudian baik pengertiannya tadi menurut bahasa dan istilah ya, syarat dan rukun wudhunya juga sudah, ya, pembatal wudhu ya, sunatnya sudah juga, makruhnya pun juga sudah, ya. Masya Allah ya, bermanfaat sekali tentang wudhu nih Ustaz ya. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, boleh nggak kami minta langkah lebih baiknya Ustadz kami minta untuk mempraktekkan cara berwudu itu gimana supaya kan para penonton Babu Salam Kapuas kan siapa tahu ada anak-anak yang baru belajar berwudu Ustadz jadi bisa melihat bagaimana cara praktek berwudu yang benar itu. Mohon maaf sekali Ustadz. Ya, nggak apa-apa Ustadz ambil. Jadi ini langsung aja nih. Langsung aja Ustadz, nggak apa-apa. Jadi ketika berwudu ini sambil saya praktekkan dan sambil saya jelaskan juga ya. Masya Allah mantap Ustadz, itu yang kita cari Nah, sedikit tapi bermanfaat gitu Alhamdulillah. Jadi yang pertama di antara kita sebelum melakukan wudhu kita basuh dulu sela-sela jari kita, kemudian kita kumur dan juga memasukkan air ke hidung. Nah, kemudian kita langsung begini aja, tapi kalau di keran kita gunakan airnya itu dengan secukupnya. Kalau kita berlebihan dalam menggunakan air itu makruh hukumnya. Ya makruh tadi setia masuknya. Jadi nawaitul wudu lewat al-hadatil asghari fardhalillahi ta'ala. Nah, ketika air jatuh di sinilah, nah, ketika itu disitulah niat. Nah, artinya bahwa bagi yang belum hafal lapas niatnya, dia bisa juga berwudu. Karena lapas itu bukan niat. Jadi niat itu sesuai dengan bahasanya. Kita orang Banjar, aku berwudu karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Indonesianya sengaja aku berwudu. Kalau bahasa Melayunya, ya kan? Tuh. Jadi ketika air jatuh, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Atau aku berwudu karena Allah Ta'ala. Itu pun juga sudah boleh. Ini. Dan kita ratakan. Nah, supaya semua air meresap ke anggota-anggota tubuh dan kita masukkan kayak. Nah, kemudian setelah cuci muka, membasuh muka, lalu kita membasuh tangan sampai siku dan sunat dilewatkan. Cuma jangan berlebihan juga melewatkan sampai sinilah apa. Itu berlebihan namanya karena sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus baik, ya. Yang bagus itu yang pas ya. Kemudian kalau kita di keran nah begini, nah artinya harus semua anggota wudhu terkena air. Nah
sebanyak 3 kali. Dan kiri begitu juga. Kemudian membasuh sebagian kepala. Nah, membasuh sebagian kepala itu seperti ini boleh menurut mazhab Syafi'i. Iya. Ustaz. Atau malas di sini ada kalau bahasa Banjar itu nah, takut jambulnya rusak, boleh aja ambil air sedikit. Soalnya sini. Ya, itu juga merupakan tapi alangkah lebih bagusnya ya sempurna lah. Kemudian kita membasuh kedua telinga. Ini sunat dalam berwudu. Nah, dan membasuh kaki mesti sampai mata kaki. Nah, mohon maaf Ustaz. Ustaz, nggak apa-apa. Agar dilihat. Nah, jadi lebihkan sedikit dari jari kaki dan kita ules-ules. Nah, seperti ini. Ketika kita membasuh belakang kaki ini, kita angkat kaki ini. Nah, agar kerucut-kerucut ini tidak menutupi air masuk ke anggota wudhu. Kemudian ketika membasuh sini kita ginikan. Nah, ini kita sela-sela jari kita air masuk semua. Begitu juga dengan sebelah kirinya. Ya mungkin itu saja penjelasan dan mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, Ustaz, ya. Tentang wudhu kita tadi, Ustaz, ya. Masya Allah, kita sudah jabarkan dari awal sampai akhir, sampai Ustadz kami minta untuk mempraktekkan wudhu itu sendiri, ya. Semoga dengan podcast kita, dengan kita ngobrol asik hari ini, semoga memberikan manfaat. Amin. Baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang banyak, ya Ustaz, ya. Oke Ustaz, terima kasih banyak bisa berhadir pada hari ini bersama kami di channel YouTube Babu Salam Kapuas, ya. Semoga nanti kita bisa bincang-bincang lagi, Ustaz, ya. Ngobrol-ngobrol asik lagi tentang yang lainnya, Ustaz. Ya. Nah, kita lanjutkan di lain waktu dan di lain kesempatan. Oke, Ustaz, terima kasih banyak. Semoga Ustaz sehat selalu dan dimudahkan dalam segala hal. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian konten YouTube kita ngobrol asik yang tadi kita ngobrol bareng Ustadz Rusnadi, salah seorang ustadz pengajar di Pondok Pesantren Babu Salam, ya. Jadi nantikan konten ngobrol asik kami di waktu-waktu selanjutnya. Tetap di channel kami, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Salah hilaf, mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.